Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, saudara-saudaraku setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajat dan diangkat pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam yang nyata. Alam itu selalu nyata, kita sebagai manusia harus bisa nyata. Mengapa kita harus nyata? Karena kita manusia hidup di dunia ini. Allah sangat menyukai orang yang nyata. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri. Anggap saja itu gedebus ataupun bohong. Saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Joko Pingit, manusia seribu aneh pendekar gendeng, asli Jawa Tulen. Suka cerita yang nyata. Yang tidak nyata nggak perlu kita ceritakan. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri, jangan masuk kuping, dan jangan masuk pikiran dan hati nurani kita. Saudara-saudaraku, kami akan menceritakan sebuah legenda zaman kerajaan ataupun zamannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Anda harus mengerti cerita saya waktu zaman tidak ada dokter dan tidak ada bidan, tidak ada rumah sakit. Adanya dukun bayi. Dukun spesial buat raja ataupun adipati. Dukun pijat, dukun urut, dan dukun melulur itu waktu kerajaan Majapahit ataupun kerajaan Mataram. Zaman dahulu kita belum lahir, saudara-saudaraku semuanya, adanya dukun bayi. Dukun bayi ini kesukaan seorang adipati dan raja Majapahit. Waktu dulu dipimpin Majapahit dipimpin Panglima Perang Gajah Mada dan Ronggo Lawe. Zaman dahulu itu legendanya tidak ada dokter, tidak ada tukang suntik. Adanya dewa empu dan empu supo. Dan emban-emban ini sangat dipercaya oleh ratu dan raja dan putri-putrinya dan pangeran-pangerannya. Zaman dahulu dukun-dukun itu sangat diluar biasakan, karena dukun itu adalah yang paling jujur. Katanya kalau sekarang kan dukun, kalau udutnya rokoknya sukun, loh, jangan salah kawan-kawan, dukun itu bisa merukunkan iman, juga bisa merukunkan orang mau cerai jadi gak cerai loh. Jangan salah ini ya, karena dukun zaman dahulu diakuin oleh raja, para raja sejagat Nusantara dan sejagat Nusa dan bangsa, sampai Raja Papua, Raja Taiwan, Raja Hong Kong, Raja Jerman, ya, Raja Malaysia, juga raja di mana raja berdirinya. Yang paling tersohor adalah Raja Majapahit. Ya, zaman dahulu raja para kerajaan tidak ada yang namanya dokter ataupun bidan. Adanya tabib sama dukun bayi. Coba kalau Anda nggak percaya, dukun itu dilindungi, dan dukun bisa merukunkan iman, juga bisa merukunkan apapun, karena dukun itu sangat internasional ya. Jadi zaman sekarang adalah habib, tabib ya, ada lagi paranormal. Karena apa? Kita harus membuat pelaturan itu jangan yang neko-neko. Dukun katanya duduk nggak tekun ya.
Dukun itu justru itu bisa merukunkan iman, juga bisa merukunkan orang yang mau cerai jadi nggak cerai kawan-kawan. Makanya itu kita harus yang sungguh-sungguh dan belajar yang benar-benar. Karena dukun itu zaman dulu sebelumnya lahir Panglima Perang Gajah Mada, ibunya mencari dokter nggak ada, adanya dukun bayi. Ya, makanya akhirnya lahirlah Panglima Perang Gajah Mada tadi. Ibunya mencari dokter nggak ada, bidan nggak ada, adanya dukun bayi ataupun dibilang dukun beranak. Makanya manusia hidup ini harus mempunyai spiritual dan ritual kita dan tradisi budaya kita, karena kita orang Jawa. Jawa itu bersatu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Lombok, sampai Bali, sampai Madura, juga sampai Makassar, sampai Papua, sampai NTT, sampai se-Asia. Akhirnya zamannya sudah canggih, zaman kemerdekaan Bapak Soekarno. Ya. Zaman kemerdekaan diadakan bidan dan dokter spesial. Zaman dulu di Indonesia ini dokternya di luar negeri semua. Ngerti? Ya, makanya sejarahnya dukun itu tidak jelek kawan-kawanku, saudara-saudaraku. Dukun itu selalu merukunkan iman, merukunkan hamba Allah, bisa merukunkan apapun. 1000 rukun. Tahu rukun? Biar akur, ya. Makanya kita harus belajar seperti itu, karena zaman dulu dukun, para dukun bayi, dukun urut, juga dukun memprediksikan raja ataupun dukun penerawang raja. Bila raja pergi kemana, dukun itu selalu digunakan oleh raja, para raja sejagat Nusantara. Untuk yang belum paham, saya kasih paham. Dukun itu sangat indah. Sekarang ada spiritual, ada dukun. Ya, akhirnya dukun dijatuhkan sama orang ya. Makanya kalau orang ceramah, saya doakan ceramahnya ya bagus. Karena dukun itu adalah pangkat zaman kerajaan Majapahit. Ya. Dan dukun itu akhirnya mengemong Angling Dharma, ya, Joko Tingkir, juga Raden Marsahid alias Sunan Kalijaga. Nah, makanya citranya dukun itu diagumi dan digemari oleh raja, para raja sejagat Nusantara. Nusa dan bangsa beragam-ragam, para raja membutuhkan dukun urut, tabib, ya, juga dukun penerawang yang diakuin oleh Raja Majapahit. Saya Joko Pinggit selalu cerita yang nyata. Makanya ceritanya dukun sangat indah sekali. Dukun satu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memohon kepada jin. Dukun itu selalu memohon kepada Sang Yang Widi zaman dahulu. Ya, sekarang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang hidup harus tahu kehidupan kita, dan kita sebagai hamba-hamba Allah selalu mendoakan Anda selalu jaga kerukunan, dan kita punya tradisi, dan kita punya Pancasila, dan kita jangan saling mengadu domba, jangan saling menghina. Citra dukun, dukun itu tersohor, dukun itu digemari oleh raja, para raja sejagat Nusantara. Zaman boleh berubah, tapi adat tidak boleh dirubah. Titik, kata raja begitu. Jadi dukun citranya internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Pinggit, cerita yang nyata. Ikutin terus Joko Pinggit.